Sabtu. Saudara minta dipasang di Senin sampai Jumat, sehingga bisa Sabtu bisa full ya. Sebagai kepala sekolah juga saudara punya wakil kepala sekolah. Jadi Sabtu bisa izin full, tidak ngurus sekolah, gitu ya. Saudara boleh di sekolah, bisa di sekolah, tapi saudara di ruang kepala sekolah, gitu ya, ikut kuliah. Jadi keberadaan saudara ikut kuliah, ini beritahu ke teman-teman, jangan diem-diem ya. Nanti kalau diem-diem hasilnya kurang optimal. Jadi jangan diem-diem. Istri diberitahu di rumah, gitu ya. Nanti takut uang yang untuk belanja ada yang kepake, biar tidak ribut di rumah, gitu ya. Atau uang untuk cicilan motor kepake biar tidak ribut di rumah. Jadi harus diberitahu ya, jangan diem-diem. Jangan diam-diam, diberitahu. Istri di rumah diberitahu, suami di rumah diberitahu, nanti pulang telat atau kecapean kan gitu ya, tidak bisa optimal mengurus keluarga. Nah, ini biar dimaklum. Di sekolah juga diberitahu, dia diberitahu bahwa saya kuliah, kemudian untuk hari Sabtu kalau bisa ada yang mengisi, dikondisikan, gitu ya, dikondisikan. Dan itu masih ada waktu Senin sampai Jumat. Jadi sebenarnya tidak ada. Kalau minggu ini mungkin karena baru mulai luring, namun minggu depan mudah-mudahan bisa dikondisikan. Bukan apa-apa ya, agar saudara itu bermanfaat melakukan apapun gitu ya. Jangan setengah-setengah. Itu jadi lakukan dengan sepenuh hati agar memberikan hasil yang optimal. Jangan sampai nanti lulus magister nasibnya begitu-begitu juga gitu ya. Ini kan namanya tidak dapat manfaat, dapat sertifikat gitu ya, tapi ya jangan sampai, kalau saya istilahkan, jangan sampai kuliah ini sebenarnya sudah semester 3 ya, sudah semester 3 itu harusnya sudah terbentuk sikap yang baik, sikap yang mandiri. Jadi jangan sampai kuliah itu keluar masuk kerak gitu ya, keluar monyet yang bersertifikat gitu. Jadi jangan sampai begitu, tapi harus ada perubahan, harus ada perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik, tidak sekedar membawa selembar sertifikat. Baik Bapak dan Ibu, mau berdoa dulu silahkan. Tadi sudah berdoa tidak jam pertama? Kalau tidak jam pertama tadi belum berdoa, mulai sekarang berdoa. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Kalau sudah kita lanjut, kita bicara tentang evaluasi pembelajaran ya dalam kaitannya dengan pembaruan kurikulum. Apa yang saudara pahami tentang evaluasi pembelajaran itu? Akan dibuka itunya kan yang mau bicara. Saya share screen dulu. Nah, kita akan mengkaji hakikat dari evaluasi pembelajaran dan pembaruan kurikulum. Ini pengertiannya, Bapak dan Ibu. Sederhana saja ya, kalau ini kan pengetahuan yang sifatnya pengetahuan itu sekarang sudah banyak lah di berbagai buku, di berbagai sumber. Makanya yang penting itu bagaimana kita merubah sikap ya, merubah sikap ke arah yang lebih baik. Pengertian daripada evaluasi ini dikemukakan oleh salah satu tokoh pendidikan, tokoh evaluasi pendidikan yang paling terkenal. Jadi kalau saudara belajar masuk ke pendidikan gitu ya, dari S1 di pendidikan pasti pernah mendengar nama Gronlund. Ya, Gronlund dia mengemukakan, oh ya, untuk S2 itu ya harus paham juga tokoh-tokoh ya. Harus paham dengan tokoh, jadi jangan sampai nanti lulus magister tahu tidak dengan ini gitu ya, misalnya baik tokoh nasional, apalagi sekarang mah tokoh internasional, tokoh global ya, harus tahu. Misalnya ahli magister, ahli pendidikan itu
siapa tokoh pendidikan, misalnya kalau di sebagai contoh, misalnya kalau di Indonesia itu Ki Hajar Dewantara, itu salah satu tokoh nasional. Nah, ini harus tahu gitu ya, Ki Hajar Dewantara ajarannya apa, tokoh internasionalnya itu harus paham. Nah, salah satunya adalah Gronlund. Ini yang tokoh evaluasi pendidikan. Dia mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses, ya. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis. Itu dulu ya. Bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis. Jadi prosesnya sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan. Jadi ini bisa dibuat banyak kalimat, gitu ya. Evaluasi itu misalnya adalah proses untuk mengetahui pencapaian pembelajaran siswa, boleh, gitu ya. Proses yang sistematis, misalnya untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar, boleh, gitu ya. Jadi kalau yang lengkapnya ini, tapi kita tidak harus menghafal kalimat, gitu ya. Tidak harus menghafal kalimat, tapi kita harus menarik makna dari pengertian ini. Tapi intinya, gitu ya, bahwa evaluasi itu proses, ya, prosesnya sistematis. Prosesnya sistematis. Sistematis itu ada aturannya, jadi ya beraturan. Sistematisnya mencakup apa saja? Mencakup pengumpulan data, analisis data atau analisis informasi, dan interpretasi atau penafsiran, jadi ditafsirkan. Ini proses sistematisnya mencakup 3 hal ini ya, pengumpulan, analisis, dan penafsiran data atau informasi. Itu kata kunci dari evaluasi. Untuk apa? Untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Atau kalau tujuannya diganti dengan kompetensi, untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi pembelajaran. Itu pengertian dan maknanya ya. Kemudian ini penjabaran dari pengertian ini yang juga sekaligus menjadi karakteristik dari evaluasi, khususnya evaluasi pendidikan. Yang pertama, evaluasi bersifat komprehensif, yang di dalamnya meliputi pengukuran. Komprehensif atau menyeluruh ya, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu yang dikemukakan oleh Bloom ya, ranah yang dikemukakan oleh Bloom. Itu juga tokoh ya, tokoh pendidikan terutama yang mengemukakan ranah pendidikan. Jadi evaluasi itu tidak boleh hanya menilai salah satu aspek saja. Tidak boleh menilai hanya aspek pengetahuan saja, apalagi yang dinilainya kognitif tingkat rendah, seperti C1 dan C2. Ya, makanya sekarang di dalam kurikulum 2013, guru-guru itu dilatih untuk bisa melakukan pembelajaran sekaligus untuk bisa melakukan evaluasi terhadap kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu C3 ke atas ya.
Tiga ke atas itu apa saja? Ayo. Siapa berani? Ayo. Evaluasi itu mencakup pengukuran yang komprehensif atau dilakukan